No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny it. No, no, I get up. No, 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 I get up. Selamat sore. Kami siapa kita? Siapa kita? Mana kita? Oke. Jadi di sini kita mau sharing-sharing. Ini tulisannya udah tentang betul kopi. Betul. Tentang kopi, di mana ini kolaborasi antara 3 coffee shop dari Kota Medan dan langsung dari Gayo. Perkenalkan nama Yo, kau men. Siapa nama kau? Masuk YouTube. Masuk YouTube lah, Samsul. Samsul. Oke, aku Cupeng dari Dalitan Kopi. Aku Ikhlas dari Ombo Gente Coffee. Aku Saru dari yang kafe yang udah terkenal itu. Apa namanya? Aku dari Kopi Indonesia. Oke. Nah, jadi ini kebetulan kita lagi di Takengon ya, di Gayo. Nah, ternyata di Gayo itu sudah sangat banyak loh ya coffee shop kau bilang kemarin. Banyak ya? kali. Berapa? Kira-kira, Berapa tuh kira-kira. kira-kira? Terakhir tahun lalu itu data tahun lalu. Tahun ini aku belum ada jalan, masih dia buka. Sekitar 300-an lebih, mungkin hampir 400-an. 300-an. Hampir 400. Itu belum dengan warung mie Aceh yang punya kopi, warung nasi Ini Padang. kita yang sambil punya nyeduh mesin kopi ya. Gas. Kau mau ngopi apa tuh? Terserah, Terserah, bebas ya. yang jangan enak. Penting sehat ya. Penting sehat. Apa tuh maksudnya? Karena aku sering dengar itu di Galeri Kopi Indonesia sering bilang aku nggak jual kopi enak. Iya. Nah, itu gimana tuh? Karena kan dari prinsip aku bukan orang yang hebat dengan kopi. Heeh. Aku bukan barista yang sertifikasi, bukan roaster sertifikasi, bukan kapper sertifikasi. Sama kita, sama. Aku hanya orang yang numpang hidup dengan kopi. Ah, Itu awalnya kan gitu. Ya perjalananku sampai tahun ini semenjak 2009 sudah ya, berarti dari tahun 2009 kau mulai nyambi jadi bangun barista. ini. Oh, nyambi di kopi ya. Dengan kopi. Maksudnya mulai Kenal nyalamin sama dunia kopi. kopi. Oke. Kan gitu. Nah. Artinya udah hampir 11 tahun kan? 11 tahun. Banyak tuh ya kalau orang bilang, mungkin orang-orang baru jumpain kalimat pendekar 2010, tahun-tahun 2018, 19, akhir-akhir ya kan. Ya mungkin aku udah lama ngedapetin pasar-pasar kayak gitu. Yang model-model pendekar, sampai ya harus punya satu rumus gimana orang-orang nggak berdebat dengan kopi gitu. Orang-orang nggak berdebat karena kopi. Dari tahun 2009 itu di Gayo sendiri orang udah berdebat sama kopi. Ya semua orang mencari yang terbaik kan. Sedangkan kalau Akhirnya yang kita tahu karena- kan Gayo itu kan surganya kopi gitu. Iya, pada akhirnya patokan terbaik itu akan membuat orang gini melahirkan sesuatu yang baru, akhirnya menjadi angka-angka itu menjadi perdebatan. Padahal kopi itu udah baik adanya loh. Betul. Karena nggak ada satu penciptaan Tuhan kan yang tidak bermanfaat di muka bumi. betul. Ya aku mengacu ke sana. Ya bagi aku kopi itu nggak ada yang salah itu manusianya. Ya benar. Ya makanya aku bilang konsepnya berubah, jangan jual kopi enak, jual yang sehat dulu. Sehat dulu ya, betul. Karena kopi yang sehat itu dibuat dengan pikiran dan hati yang sehat. Pas, mantap. Nah, Saharu 2021. galeri itu baru ada di tahun 2016. 2016. Kenapa kau ngambil konsep kayak gini? Yang dimana hari ini kan coffee shop tuh rata-rata, terutama di Medan ya. Konsep nggak sengaja sebenarnya. Apa? Konsep nggak sengaja. Nah, kalau cerita perjalanan 2012 itu aku udah buka kedai sendiri sampai 2013 dengan konsep sama, no wifi, no colokan. Karena konsep coffee and discussion place lah. Tempat diskusinya, tempat baca Tapi buku. indoor gitu. Di Indoor outdoor, ada teras, ada tamannya kecil, jadi kayak konsep Komi juga. namanya galeri juga zaman Enggak, itu. waktu itu namanya Cek Coffee, makanya dipanggil nama Cek Ru sampai sekarang. betul. Jadi kalau Cero pelanggan- itu dari situ. Ya, jadi kalau pelanggan lama manggilnya Cek, Cek. karena nama kedaiku tuh Cek Coffee. Ya kan? Habis itu kemudian 2013 aku mundur. Kenapa? Karena gerilyanya pebisnis pingin main di kopi gitu. Yang mulai ngebangun dengan konsep foto booth, desain, siapa kencang-kencangan wifi, Kencang-kencangan inilah siapa lebih. hebat-hebat punya live musik, bisa nyewa band mahal-mahal gitu kan. Ya aku pikir itu sudah lari dari konsep coffee dan shop. Kan Oke. orang datang mau belanja betul, kopi kan, belanja kopi, betul. ada kopi dan shop, ada kopi dan belanja di sana. Ya aku pikir kalau konsepnya kita udah jual live musik, wifi, ya ngapain buat plang namanya coffee shop gitu. Ya udah, kayaknya aku mundur dulu, bukan rugi ya, bukan bangkrut. Bukan aku bangkrut, aku mundur. Tarik ego, mundur lagi, belajar lagi tentang kopi.
Nah, salah satunya tuh ada tempat OZ, mungkin pernah tahu kan? Ya. Aku pernah setahun sana juga belajar. Tempat Bang ini ya. Bang apa? Bang Oni. Bang Oni. Belajar di sana tuh untuk nyuci gelas kopi yang benar dan baik. Nyuci gelas kopi yang benar dan baik. Gimana? Nah, gimana? Ya, Karena ini kan termasuk penyumbang. Kita kan hari ini paper Sebenarnya nih nggak boleh nih. penyumbang tanpa visual. Jadi kayak mana Ya, paling artinya efisien begitu hari lah. ini? Dari hal-hal sederhana mulai dari kita bercerita tentang di situ belajar tentang kimia, kemudian tipe air, jumlah air, kadar air dan sebagainya, hitung-hitungan seperti itu. Ya setelah aku belajar di sana, artinya gini, OZ ini dulunya tempat kumpulnya orang-orang kopi, ngerti ya? Ojet dulu. OZ itu kumpulnya kayak Bang Ahyaniko, Bang Iwan Juni. Ah. Mereka dulu kumpulnya di sana. Gitu. Dan kemudian Bang Oni waktu itu prestasinya banyak, ada The Best Espresso, The Best Anger kan. Ya. Jadi ya aku pikir aku harus belajar sama mereka gitu. Dan aku harus belajar bisnis tentang mereka karena mereka tuh udah nerapin realnya kopi gitu. Iya. Realnya kopi bukan lemon tea ya. Walaupun pada akhirnya kita Aku mau hidup bahas dengan itu. lemon Aku mau tea bahas ya. itu Nanti nanti ya. kita bahas. Tapi perlu itu perlu. Tapi aku ini mau ngelaborasi kenapa ya bahkan akhirnya kan kayak sekarang nih menurut aku nih ya Galeri Kopi Indonesia ini nggak punya pelang nama terus masuk ke dalam Makanya aku ceritain dulu BRABS kan. Setelah dari Bang Oni, kemudian juga belajar proses, belajar tentang kebun, kemudian hunting varietas. Sampai dulu kami bentuk organisasi namanya GBC, Gayo Barista Community. Oh, sempat ada dulu komunitasnya. Di situ kami udah belajar tentang varietas, masuk ke kebun-kebun. Oh, ini varietas ini Purple, Margo Hippie, Belajar Milo. varietas. Di tahun Itu mungkin orang kopi 2015, orang kopi 14. banyak hari ini 14 orang lah. kopi belum tentu belajar varietas. Sampai gini loh, sampai Kenapa harus belajar varietas? ya kalau nggak kita nggak akan tahu jenisnya itu punya kadar mucilage berapa, kemudian dia punya daya serat nutrisi bagaimana, ketahanan tubuh bagaimana, dia punya densitas bagaimana, penyesuaian metabolisme tumbuhan kopi terhadap tanahnya, terhadap lingkungannya, cuaca dan sebagainya bagaimana. Yang ini semua akan mempengaruhi hasil akhir dari kopinya. Contohnya begini, orang sehat itu udah pasti bisa ngangkat beban berat tuh. Ya, Pasti. Jadi mau orang sekuat apapun kalau sakit nggak akan bisa ngangkat beban berat, itu maksud lo. Oke. Artinya gini, kalau kopinya sehat, yang aku bilang hasilnya juga pasti sehat. Betul. Itu artinya kan melihat kopi yang sehat itu kan tentu harus dengan pikiran dan hati yang sehat seperti aku bilang tadi. Nah, dan itulah tentunya kita harus punya ilmu belajar tentang dari hulu sampai hilirnya, mulai tanahnya, airnya, tipikal tanahnya. Misalnya tanam kopi humusnya berapa senti, ketinggiannya berapa, kadar airnya berapa, gunungnya ngandung mata air nggak, ada pecahan jalur air nggak, di palung gunungnya itu arah mata angin nggak, kebunnya ngarah matahari nggak. Kalau kebunnya ngarah matahari berarti kadar ultraviolet nutrisi yang didapat dari kadar ultravioletnya bagus, kan begitu. Ya. Kalau kebunnya yang paginya membelakangi matahari bagaimana? Ya walaupun tanahnya bagus, kemudian varietasnya bagus, jarak tanamnya bagus, kan tetap ada miss-nya kan, yang haknya dia tuh nggak dapat gitu. Pertanyaan aku, coffee shop kau ini kan cukup dibilang historical, filosofis. Ya, Bisa aku bilang lagi, kalau aku ya mengasumsi ini udah berapa tahun? berarti jalan 6 tahun. 6 tahun ya. Karena aku berasumsi coffee shop F&B ya, yang berhasil survive di atas 3 sampai 5 tahun, berarti dia legend. Iya. Berarti ini udah statusnya legend. Ya? Haruslah. Nah, ketika kau sekarang dengan yang banyaknya coffee shop hari ini yang konsepnya ya ada yang dia lebih jual tempat, Ya. ada dia yang lebih jual mungkin humannya, Ada juga yang ini ya, apa namanya, alat-alat lah ya. alat-alat. Gimana itu gimana cara kau menyikapinya perkembangan yang Aku pikir balik ke konsep awal. Ada coffee dan shop kan. Di coffee shop itu hasil pembelajaranku selama aku berbisnis kopi ada 7 jenis pasar nih. Peminum, penikmat, pengamat, penongkrong, penselfie, pemburu IP, pengikut. Ya kan gitu. Nah, jadi kopi dulu teh ya. Kembali kepada pebisnisnya, dia mau menggait pasar yang mana? Peminum, penikmat, pengamat, anak nongkrong, anak yang mencari spot-spot foto, atau hanya mengejar wifi, atau ya sekedar kita nggak ada duit, berharap diajakin, dipesanin, dibayarin. Ya mau gait pasar yang mana nih? Balik lagi ke situ. Ya kalau bisa gait semuanya ya nggak masalah. Secara konsep bisnis. Ya, atau mungkin ada pebisnis yang beridealis, ya aku cuma penikmat aja. Di sini no sugar, no milk, just coffee. No problem about itu, maksud aku. Nggak masalah sebenarnya. Tapi aku yang sampai sekarang tuh yang yang amazed tuh ya tentang Saharu ini dan galeri sini kopinya Ya. lah kan. Dia itu berani dan mungkin satu-satunya kali ya. Wih, yang cheers lah dulu boy kan, angkat dulu, cheers dulu. Kopi paper cup. Tapi sehat, gak enak ya. Kalau dulu katanya kalau pendekar tuh seruput-seruput minum ya. Gimana? Kayak gitu ya.
Tai ya. Nah, apalah. Tapi enak ya. Enak. Tapi gini, yang ku salutin itu yang sampai sekarang tuh aku amazed tuh. Kayak Saru itu satu, dia pertama bangun bisnisnya itu apa ya, lain daripada yang lain nih. Ya. Walaupun tadi dengan konsep ketidaksengajaan. Nah, habis itu dia berani tuh ngebuat kayak semacam apa nih bilangnya ya? Semacam lebih ke back to nature lah. Ini ada kebun kopi, kalian ngopi di kebun. Tapi kalau aku ya, yang dulu aku kenal Saru, kita kenal 2000 berapa? 15 16 ya. Awal buka Ya, ya. 16. 16 awal buka. Nah, Saru itu kalau terkesan mungkin dianggap idealis. Sangat Terkesan. sebenarnya itu Enggak. Realis. Tapi Bagus, keras. Ya. Di kemasan keras. Ya kan, Bro? Jadi yang kayak aku bilang, Ah, semua harus dipelajari kan. ya, Ya namanya kita mau perang. Bukan cuma aku satu-satunya punya coffee shop. betul. Iya, Di satu sisi kita harus belajar, tapi di satu sisi kita harus bertahan hidup. betul. Kalau kita nggak bertahan hidup, kita nggak akan bisa belajar. Itu yang aku maksud. Artinya adalah begini, bro. Aku bangun berita A, sebenarnya tujuannya B. Aku biarkan orang-orang menganggap aku idealis, sebenarnya di belakang aku enggak. Betul. Itu yang aku maksud. Paham. Akhirnya, paham. Oh ini kayaknya di Takengon kalau aku melempar berita seperti ini, orang-orang akan menganggap aku ini sesuatu yang beda, sesuatu yang lain, sesuatu yang who's this fucking people bro, kan aku harus jumpa dengan dia nih. Iya. Siapa sih kurang ajar nih, aku jumpa dengan Saru gitu. Nah itu artinya begitu udah jumpa, ya udah tujuannya jualan kan. Iya, benar. Jadi Oke. dalam ilmu bisnis ada dua yang dibangun, Peng. Ah, Self branding sama product branding. Yang aku bangun self branding dulu. apa itu self branding? Nah, Saru nih, menurut Saru boleh nih. Kau ya self branding itu tamatan apa, Ru? Nggak tamat kuliah. Tapi waktu ngambil kuliah ambil apa? 5 kampus, pariwisata, jaringan, Seneng belajar kok media, ya, programmer, bahasa Inggris. Senang belajar. Seneng. Bodoh apa Sakau. senang belajar itu? Sakau belajar. Dia bahkan Sakau. Ya. merasa bodoh, selalu bodoh gitu ya, bahkan memang senang Ya, belajar. senang bereksperimen juga. Kemudian juga senang takut, sebenarnya bukan senang. Takut tidak menjadi apa-apa di lingkungan itu aja. Nah, yang kerennya Saru juga. Ini tanah sendiri loh ya. Tanah sekarang alhamdulillah udah sendiri. Sendiri, tanah sendiri, bangun bangunan ini dengan kapasitas dan kemampuan sendiri juga. Sendiri. Ngukam Dibangun dengan tenaga sendiri, ngukam sendiri. desainnya sendiri, ngukurnya sendiri. Ya andai pun ada lah teman-teman juga yang bantu. Ada, tetap Tapi ada. secara turun ke teknis memang langsung kau. Langsung ya? aku. Nah, dengan kayak mana kau beranggapan hari ini? Apakah ini nanti suatu saat akan terbendung menjadi tempat lebih apa ya? Lebih inilah, lebih komersil gitu. Lebih komersil. Enggak. Enggak. Ya. Malah aku bermimpi pada akhirnya tempat ini akan jadi tempat istirahat terakhir aku dengan kopi. Katanya Kawan-kawan. mau kawin sama Tetap ya. sama bini lah ya. Kawin tetap. Kawin itu tetap. Karena langkah rezeki ketemu maut Ya, itu betul, step betul. hidup yang harus kita jalanin kan. Rugi kali belum kawin udah mati kan Ya, gitu. ya, betul, Kau udah kawin? Belum. Sabar lah. Sombong kali. Kan nanti besok mati ya kan. Jadi self branding balik lagi kita. Ya. Self branding tuh lebih ke Ya, apa sih? branding tuh Hmm. perkaya diri dengan ilmu. Perkaya diri dengan Investasi merek. ya, investasi diri ya. Perkaya diri dengan merek. Kenalkan Setuju sih. orang nggak akan mengenal Anda pandai main gitar kalau Anda nggak bilang, saya pandai main gitar Ya, dan ini gitar saya mainkan. Hmm. Orang akan percaya kan? Itu loh masuk aku. Jangan saya branding tuh ngomong, aku ini, aku itu, aku ini, tapi nggak kayak gitu gitu. Penjualan kopi sama teh tinggian mana? Ini mana? Ini. Kalau cerita realistis, teh. Teh. Karena aku tengok rata-rata di coffee shop. Iya, cerita klasik sih yang mana barista tuh harus nyeduh kopi aja, buat produk lain nggak mau. Ya kan? makanya di satu sisi aku bilang, Terus teh manis teh itu juga komoditi iya. kan? komoditi dong. Makanya kalau dikaji salah atau tidak salah, apakah salah kopi shop jual teh? Enggak, No sebenarnya. Makanya aku bilang, satu sisi kita harus belajar, tapi untuk belajar kita butuh hidup. Butuh hidup ya, betul. Nah, hidup ini kalau kayak aku kan ya banyak lemon tea aku bilang gitu. Walaupun di kopinya ya masih kok aku bilang untuk penikmat P60 saja di sini tuh masih 30% lah. 35 lah aku bilang. Udah oke lah, Udah oke 35% udah keren. Udah lah. oke sih. Ya makanya kedai ini keren kayak gitu. Iya, anjir, nggak boleh dipuji ya dong ya. Makanya konsepnya kenapa bisa Bisa aku buat? beneficiasi pakai gula. Kenapa konsepnya kayak gitu? Karena dulu banyak alat kayak Aeropress macam sebagai Kalita Wave itu kan. Ya itu akan memperibet Anda jualan. Dulu kau pakai nggak tuh di sini? Banyak. Banyak alat Sipon itu. ada, CMX, Mokapot sebagainya semua ada. Hmm. Semua ada. Turkish juga ada. Karena ya orang-orang kan gini konsepnya, nggak punya alat banyak nggak keren kopi shopnya kan. Ya. Kayak gitu, Ya. nggak punya mesin gede nggak keren Ya, kopi shopnya. ya, Tapi espressonya yang laku 5 cangkir, 7 cangkir. Ya kalau 5 cangkir kan minuman kucing saya di rumah. Anjing. tapi dulu aku mau nanya nih. Ini kebun atau apa? Ya kalau banyak orang bilang kan ini kebun. Ah. Tapi kalau aku bilang ini bukan kebun. Jadi 6,5 hektar tanaman kopi itu taman rumah.
Enggak, ini dengan kebun yang kayak gini, Ru. Taman rumah. Taman rumah. Taman rumah. Taman rumah kayak gini. Kan toples kopi kau tuh banyak. Ya. Dari dulu tuh. Ya. Konsep kau jual kopi Ya. yang orang ke bar lihat kopinya banyak, mungkin ada dari Ya. sisi varietas, mungkin Ya. dari sisi itu dari Proses. kebun ini. Beberapa dari kebun ini, beberapa dari kebun lain. Tapi uniknya kopi-kopi itu diolah semua oleh anak muda. Kenapa Unik. itu unik? Ya aku bilang kenapa unik? Karena ya di era aku ini akan terjadi revolusi ekonomi. Tidak hanya sekedar kedai, tidak hanya sekedar karya, tapi bagaimana dari bisnis itu bisa memberikan impact lain terhadap lingkungan. Karena kayak aku bilang tadi, ya bagi aku sukses itu bukan aku hari ini berhasil, aku punya apa, tapi Ya. teman-teman lingkungan juga sukses. Gitu loh. Masa aku berhasil dengan kopi Gayo tapi teman-teman yang lain tidak sukses? Ya. Ya bagi aku kopi itu harusnya seperti itu. Ya. Ada begini, kalau kopiku tidak kompeten, mungkin galeri kopi tahun lalu sudah tutup. Tapi karena kopiku masih kompeten, orang-orang masih datang ke tempat ini. Nah, Kau punya inovasi baru nih. Jual cerutu. Itu kayak mana? nah jual cerutu ceritanya? gini. Dulu tahun 2000 ini 21 ya. Berarti 2000 awal 20. Awal 2020 itu Covid aku tuh ya, Covid. Tahun lalu lah ya. aku prediksi begini. Bahkan 2019 aku sudah prediksi. Akibat dari galeri. Galeri ini kan kayak apa namanya? Satu bentuk bisnis yang memulai di Takengon. Ya. Walaupun dulu di Seladang Ya. ada di Bener Meriah namanya Seladang. Kemudian kalau untuk di Takengon kan ini yang pertama. Ya. Ya aku pikir pendatang itu akan banyak seperti bilang peminum penikmat. Nah di sini ada pengamat namanya. Ya. Orang-orang pengamat itu akan melihat, oh ini peluang nih. Kayaknya aku harus buat nih. Tahun depan aku harus garap. Karena di Aku sini kumpulin modal. banyak Nah kali kebun kopi. dari kan? tahun waktu aku rame, katakan 2019 itu sudah mulai rame, akan ada beberapa orang yang datang berencana membangun seperti ini. Nah di situ aku berpikir tahun kedua, tahun ketiga apa terjadi, tahun keempat apa terjadi, aku harus bangun bisnis defense apa untuk biar ekonomiku nggak, biar perut tak makan lah bahasanya. Perut tak makan. Ya maka dari situ aku coba belajar tentang tembakau. Kenapa harus tembakau? Kenapa harus tembakau? Karena kalau orang ngopi cukup secangkir, tapi kalau udah orang ngopi ngerokok nggak cukup sebatang. Karena pun gitu ya. Ya. Yang merubah kebutuhan primer jadi sekunder. Nah, abis itu kalau aku lebih ini sih tertarik sih bahkan kayak mindsetnya Saru. Dan gitu uniknya kan. satu, konon katanya cerutu Kuba itu ngambil daun wrappernya dari Delhi. Iya benar. Ya, oke. Tapi dulu ternyata konon katanya, betul atau tidak kita nggak tahu. Tahu lah ya. Hanya isu angin. Beberapa persen pasokan daun Delhi itu dipasok dari Gayo. Dari kayu gitu. Artinya apa? Artinya apa? Ya, Berarti ya. memang sudah ada potensi tembakau dari dulu. Nah sebenarnya biasanya dari kayu. barang-barang unik itu disembunyikan kan keberadaannya. Iya. Informasinya di Di keep lah ya. Ya aku coba mulai. Nah dulu kan pernah kaping-kaping kopi, coba-coba aroma kopi. Kopi lagi nggak? Nah ternyata Biar boleh. aku buat. Boleh. Ternyata kemampuan menghirup aroma kopi itu berfungsi ke aroma tembakau. Aroma tembakau. Ada 23 loh flavor tembakau yang udah ketemuin. 23 23. flavor. Apa aja tuh? Coba. Ya misalnya kayak kedondong, green tea, ada milky, ada kayu manis, juga ada aren muda, juga ada. Hampir sama seperti kopi. Kalau di Dan kopi dia kan punya ada flavor well. ada flavor well. Ada flavor well-nya. Tobacco flavor well. Kalau di kopi kan Dan kalau misalnya di kopi kan ada misalnya tone warna light roast Ya. kan, light roast, medium roast. Nah di tembakau juga ada. Pengeringannya. Warna penjemuran. hari ini Begini ya, karena tembakau ini masih dalam proses pembelajaran. Ada tembakau ini yang misalnya hari ini kita hirup misalnya green tea, dia bisa berubah lagi seminggu ke depan, sama kayak 2 kopi minggu ya? depan. Sama kayak Maka kita kopi. ngambil datanya itu harus data resting. Data resting itu misalnya dalam 6 bulan, apa loh data bakunya nih yang dia nggak bergeser. Bergeser lagi. Ya. Biasanya dia akan terjadi pergeseran. Makanya sekarang, nah cerutu yang dijual sekarang ini masih kayak aku bilang cerutu komersilnya lah. Cerutu komersil itu istilahnya masih Masih ya. umum. Masih umum. pukul rata. Belum, kalau di kopi udah mulai ada kayak gini kan, per traceability kan. Udah ada flavor ini, flavor itu. Aku nggak aku buat sih. Takut aku. Takut nggak bisa. Nggak ada juga Ya, ini Nggak ada juga pertanggungjawaban aku nggak ada. Takut Ya, juga Karena bohong kan. betul aku Ya, kalau karena aku memang- pribadi aku jual kopi enak. karena rata-rata karakter kopi kita di Indonesia satu kebun itu nggak single varietas kan. Bahayanya kayak gitu. Aku Tapi kalau aku jual Niru. kopi enak sih. Bang, aku juga pengen ini sih apa namanya? Apa ya? Menurut aku nih ya kalau di kopi yang sekarang ini kayak udah punya soul gitu. Bahkan orang pergi ke Takengon gitu kan. Kalau Harus ke nggak- sini? Harus ke sini gitu kan. Ya. Wajib ke sini. Wajib ke sini. Kenapa? Kalau nggak ke sini, kok nggak tahu Saru. Nah, Saru maksudku itu kayak gini, Bang.
Kadang-kadang tuh kan antara si Saru dengan si galeri kopinya nih. Nah, kalau kayak kita nih, mungkin kalau teman Saru, kita nyari Sarunya gitu. Kita nggak penting nih, si galeri ini nggak penting gitu kan. Kalau kita mau nengok kebun kopi, di mana-mana banyak kebun kopi, tapi kita rindu sama Sarunya nih. Bukan rindu sama tempatnya gitu kan. Kita lebih rindu vibe-nya si ini nih. Nah, kalau orang lain itu gimana nih? Apa namanya? Kayak misal nih artis dia datang tempat nih atau memang nyariin Sarunya gitu. Kok karena ada tadi Saru di awal nge-mention bahwasanya Saru tuh self branding lah gitu kan. Jadi kira-kira orang datang ke sini tuh lebih nyari mananya nih? Makanya aku bilang setelah self branding ada namanya product branding. Jadi kalau kita ngebangun cuma self brandingnya, ya misalnya kayak Dalitan lah. Cupeng berhasil ngebangun self branding, tapi dia nggak bisa ngebangun produk branding. Ya udah, aku datang ke sana cuma nyari Cupeng. Tapi gimana caranya lu? Aku datang ke Dalitan tanpa ada Cupeng, aku juga akan duduk gitu. Nah, aku ngebangun itu. Jadi yang step pertama itu bangun dulu self branding, baru produknya. Jadi jangan bangun self branding tapi nggak dibangun produk. Nah, sekarang itu salah satunya nih cara ngebangun. Itu harus ada dua-dua unsur. Harus. Jadi nggak bisa ada yang nggak bisa. Aku fokus produk kali quality. Ya sekarang gini, lu pandai main gitarmu mana? Iya. Nggak bisa kan? Harus dua-dua. Nah, maka dari pertama bangun galeri itu, nggak pelanggan adalah raja. That is bullshit concept in your business. Maksudnya? Oh, bahasa Indonesia. Ya kan? Nggak bisa bahasa pelanggan Inggris. itu adalah raja. Aku nggak pakai kata-kata itu. Jadi But make your customer is like is your family. Oh, lebih. Jadi buat pelanggan itu seperti keluargamu. Jangan anggap dia raja. Betul. Ketika pelanggan dianggap seperti keluarga, maka dia akan menjadikan tempatmu sebagai second home bagi dia. Oke. Ketika mereka punya masalah, problem dengan pacar, lingkungan, dia cari rumah kedua loh. Ketika rumah pertama nggak pelarian ya. Nah, artinya konsep-konsep seperti itu yang dibangun. Artinya apa? Kayak sugesti market. Iya. Untuk orang mau datang, gimana loh tanpa ada aku, orang juga mau datang sini. Ya, alhamdulillah. Nih, Ru, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab nih. Kenapa akhirnya memutuskan untuk buka galeri kopi itu di sini gitu? Yang notabene dari masuk ke gang, jalanan sempit, terus nggak punya pelang nama, dan bahkan punya effort lah, dan orang pun mau juga datang ke sini gitu. Bahkan boleh diceritain. Lilit musibah. Berarti musibah membawa berkah ya? Nabrakin mobil waktu itu ya misalnya. Dan aku harus bayar uangnya 35 juta hari itu juga, nggak punya duit. Dan diusir dari tempat kedeku yang pertama. Maka aku bilang aku bukan bangkrut ya, tapi bahkan musibah. Itu cerita kasar. Setelah musibah, kemudian pulang, kuliahku gagal. Kuliah gagal, aku pasrahkan hidupku jadi orang kebun. Orang Gayo istilahnya kalau udah nyerahin diri berkebun udah hina kali hidupnya. Oh gitu. Iya. Jadi karena orang sini tuh petani tuh bangga kalau anaknya pakai dasi. Pakai pangkat, pegang pistol atau sebagainya gitu. Iya. Jadi kayak malu kalau anaknya tuh kerja kebun lagi gitu ya. Paham kan maksud aku? Paham. Jadi aku serahin diri, aku bilang, bos, kita ada tanah nggak? Kita punya tanah nggak? Ada. Kenapa aku berhenti kuliah? Serius. Kan itu. Mau ngapain kok? Berkebun. Serius. Oke. Ayo kata bosku. Hari itu. Jadi kita kan kok kayak gini? Nggak ada basa-basi. Kok ya udah langsung ambil cangkol, ambil parang gitu. Ya udah berangkat. Di situ aku nggak. Ini kebun ini. Di situ nggak pernah aku cerita. Bukan. Ini taman rumah. Iya. Sampai di Zezem, ketinggiannya hampir 1.800-an. 360 derajat tangan bapakku berputar. Dari ujung sana katanya, sampai ujung sana tanahmu semua katanya. Wow. Main. That is crazy moment, bro. Gila kan? Dan ternyata aku tanah itu tanah bekas dulu waktu konflik Aceh itu. Jadi kami waktu konflik Aceh tuh nggak di sana karena bahaya. Jadi turun pulang. Nah, sekarang udah jadi hutan waktu itu. 6 bulan aku mandah, muger namanya. Apa tuh? Buang badan ke tengah hutan. Jadi buang badan, bawa beras, bawa ikan asin, bawa terasi, tinggal di hutan. 6 bulan. Jadi kebun yang tadi udah tumbuh pohon-pohon kecilnya segini-segini, itu gue babatin. Babatin pakai singso, ya kan? Udah babatin berdua sama bapak. Nah, kayu-kayunya itulah aku bangun untuk kafe. Aku pikir malah kayu dari sini. Awalnya, ya kan? Awalnya bukan untuk buka kafe. Setelah 6 bulan aku pikir begini. Kadang-kadang kan nggak mungkin selamanya di sana. Kan pulang balik. Ya. Nah, kemudian aku sudah karena kebun udah mulai bersih, akhirnya setengah hari. Setengah hari, pagi sampai siang ke kebun, siangnya pulang. Ya aku pikir begini, biar ilmu kopinya ndak hilang, kayak gitu. Aku buat bar kecil tuh di depan rumah. Ya, ingat aku di depan rumah. Ya, buat bar kecil depan rumah. Lantainya tanah, kalau disiram becek nggak disiram berdebu. Betul. Kursinya dari kursi bekas ya kan? Kursi bekas. Saksi itu Cupeng. Betul. Dah.
Kemudian ada pelanggan-pelanggan lama karena aku orang tukang cerita. Cek, mana kabar di mana? Kok kedai nggak pernah buka? Gini gitu. Kalau mau ngopi datang aja ke rumah. Akhirnya kan udah tahu lokasiku. Orang-orang nggak pernah tahu rumahku di mana. Karena aku orangnya model tidur sana tidur sini gitu. Jarang orang tahu rumah lah ya. Nomaden. Sama lah kayak Cupeng dulu. Dah. Begitu mereka tahu ini rumahku, tiap hari lah datang. Tiap hari datang. Kalau sehari masih 5 orang yang datang, masih bisa aku kasih kopinya, Peng. Ya. Kalau tiap hari 20 orang datang, cuman aku sediain kopinya. Betul. Awak untuk perut aja susah. Belum lagi ngerosting kopi. Betul. Nah, akhirnya kawan-kawan gini. Nih Cek lah buat uang rokok. Dia bilang, nggak mau aku bilang. Cuman lama-lama kita pun butuh. Ya udahlah. Makasih lah. Ini uang untuk uang roasting ya. Uang roasting mah beli filter ya, aku bilang. Udahlah. Waktu itu kawan-kawan datang kopinya bukan kugiling kayak gini, Peng. Tumbuk. Kutumbuk tuh. Itu lawannya. 2016 adalah grafik tertingginya Takengon menggunakan Instagram. Oh ya. Ya kan? Sosial media. Di situlah orang dimulai tandai lokasi sampai kawan-kawan yang ada waktu itu jadi Google Guide. Mereka buat pelang ini. Namanya dulu belum berani buat galeri kopi, ada Indonesianya. Galeri kopi aja. Masih waktu itu hutan Cike itu kertan untuk tikar. Karena di belakang ini ada kolam kertan. Kemudian dibuat buntul kopi karena lorong buntul namanya. Jalan ini ya. Dari buntul kopi habis itu berubah lagi namanya jadi kayaknya apa ya nama yang sesuai dengan aku kan seniman suka ngelukis suka musik. Yang kena dengan sense dan seninya apa ya? Ada kata-kata. Galeri cocok kayaknya nih. Dan coba buat konsep apa namanya? Sesuatu yang beda, banyak koleksinya, banyak yang orang nggak bisa pikir lah. Izin bro, aku kebetulan kuliah branding. Nah, Galeri Kopi Indonesia. Betul-betul tulisan Indonesia. Ya. Jadi kadang kan orang buat judul galerinya Inggris, kopinya nanti kopi Inggris gitu. Nah, kenapa milih kata Indonesia? Iya. Karena bahasa Indonesia aja masih ujian nasional. Ngapain pakai bahasa Inggris? Betul. Dan hargai pejuang-pejuang kita memperjuangkan nama ini. Kok tinggal di Indonesia pakai bahasa Inggris? Anjing kan? Kamu tadi pakai bahasa Inggris. Hah? Udah ke trademark enggak logonya? Udah di ini. Udah di haki. Udah diizinin. Diizinin sama tempat. Ini merchandise kemarin Saru juga cerita bahwasanya gara-gara membuat merchandise pertama kali, berapa banyak laku? Kemarin tahun baru bulan 12 500 kaos kurang lebih. 500 kaos 300 tote bag. Cuan ya. Cuan lah. Udah sampai bisa menjual merchandise 500 pieces. Aku buat gelang kopi, masker kopi, sabun kopi. Buat sendiri tuh? Buat sendiri. Nah. Di sini ada. Dan kawan-kawan. Di sini ada? Ada. Nih aku mau ngelok itu, Bang. Sekarang tuh kan trennya memang bisnis yang kayak gini, IP namanya Next Properties. Maksudnya lebih ke kayak Marvel. Itu kan kita pikir kan tuh bisnis film kan. Orang itu lebih kayanya malah ngejual merchandise. Nah, bahkan menurut aku nih ya, apa ya? Saru ini benar-benar apa ya, orang beruntung gitu. Maksudnya kesempatan dan bukan beruntung dan, kesempatan dan usaha bertemu gitu kan. Ya udah jadinya beruntung gitu. Bukan beruntung tiba-tiba ujuk-ujuk datang uang gitu. Ada gini, banyak orang bilang dan sabar sih. Sabar. Jadi kayak kata kita betul memang sabar, kemudian jangan malu lah, jangan gengsi. Apapun itu walaupun triple bolong kok ketok aja. Ya, betul. Aku galeri setahun tuh gak ada pintu loh. Jadi alat bar itu odor, tiap malam dimasukin pagi dikeluarin. Betul. Sampai 7 ember. Grinder masuk dalam ember karena nggak punya pintu, nggak ada duit beli kayu. Nah aku pengen ngomong gitu ya. Berarti kalau kamu mau mulai usaha, yang pertama kali dihancurkan itu ya gengsi ya. Gengsi. Bodoh amat, let's rock fucking skill aja. Ya, aku pikir kayak gitu aja. Ya kalau memang mau nyebur, ya cebur gitu. Jangan dibakar nanggung gitu. Dan yang paling sakitnya tau nggak? Waktu bangun pertama. Yang paling sakit mungkin aku rasa semua orang mengalami itu. Teman-temanmu pada ngilang semua loh. Jadi gini sih, mungkin kita Cupeng juga kan, Bang Cupeng juga kan mantan owner juga, pernah berbisnis juga untuk apalah gitu kan, membuka usaha sendiri lah. Tapi bahkan yang ini lah ya, yang terlihat orang itu belum tentu bahkan yang terlihat itu sekarang tuh hasilnya gitu kan, nggak bakalan melihat gimana prosesnya. Tapi keren sih bahkan kayak kalau walaupun memang kami berbeda ini kan, berbeda perspektif lah. Kalau mungkin Saru lebih ngutang gitu kan. Kalau aku yang kuambil dari situ poinnya, Bang. Kalau kau boleh sampai jual rumah. Jual rumah, kalau aku prinsipnya. Ada sesuai medan hidup sebenarnya. Jadi dia udah punya rumah sendiri. Enggak, kalau mungkin aku ada kesamaan tuh sebenarnya. Bukan, kalau posisinya aku juga punya rumah, aku kan jual rumah. Iya, karena ada aset gitu. Ngapain aku utang? Karena yang penting ada modal. Betul. Maksudnya kalau aku nih yang
tarik lurus yang tarik titik temunya yang kuambil tuh ya jangan pernah merasa nyaman gitu ya. Bahkan kau tuh harus tertekan gitu. Iya betul. Ya, apa kita harus punya ini atau nggak punya ini? Itu yang maksud aku. Kondisi ngutang itu atau tertekan tadi akan membuat kita lebih selektif. Betul. Lebih teratur ya. Maka dari situ sampai aku bilang dulu, aku umur 30 harus pensiun dulu. Umur 30 itu minimal udah harus masuk 200-300 juta per bulan. Amin. Aku bilang kayak gitu. Gimana caranya kita ketawa, makan, jalan-jalan, tapi masuknya segitu sebulan. Gitu sebulan. Ini, Bang. Jadi Thank you, Bang. sekarang umur berapa, Ru? Aku jalan 26. Bulan 8 nanti. Ada 26. 4 tahun lagi. 25 lah. Target untuk itu ya. Nah. Semoga lah tercapai gitu. Amin. Ya. Kalau aku malah bahkan pengen pensiunnya umur 40 malah. Oke, nih tuh, terakhir nih ya. Terakhir. Kok ada lagi, Bang? Nah, ada sih. Kalau aku terakhir yang pengen kutanya. Ini kan kita lagi masa pandemi ya. Pandemi ya benar-benar. Di Takengon sendiri, di Gayo sendiri, itu orang menyikapi pandemi itu seperti apa? Karena kan di Jakarta yang aku tahu, itu banyak coffee shop yang bahkan tutup. Temenku Gulung, ada Gulung Tikar, yang udah sekian tahun gulung. Habis itu mereka Wah, Indomie kena Iya, fase Bang, thank you, Bang. PSBB. Ah. Kena fase PSBB. Waduh, ada Indomie nih. Kena fase PSBB yang menghambat juga pola berbisnis mereka, industrinya terhambat gitu. Ya. Karena di sana kan kos gede dan lain-lain. Nah, kalau di Takengon, karena di Medan jujur nggak ada PSBB. Tapi ada. tapi ya lebih macam apa ya? Sekedar ada gitu. Kita nggak separah Enggak seketat Jakarta, nggak seketat Jakarta. Kalau di Takengon gimana, Ru? Kau di sini gimana? Oh, di awal-awal dulu pertama itu PSBB-nya udah hampir kayak ini, kayak apa ya? Darurat militer. Sampai didatang-datangnya juga? Iya. Oh, Jadi iya. datangin polisi, tentara, orang kesehatan, Pol PP sekali datang semua tuh. Jam 8 harus tutup. Jam 8 malam harus tutup. Datangin kayak tuh. Ya kayak darurat militer, memang kayak mana? Dengan mobilnya lengkap tuh kan. Awal-awal. Tapi lama-lama ya kan ya mau kayak mana ya kan? Satu sisi kita pengen patuhi tapi mati konyol gitu. Iya. Satu sisi gitu. Ya pikir kalau di Takengon kalau untuk ekonomi goyang tetap goyang tapi kayaknya nggak terlalu goyang. Karena kan orang di sini penghasilnya ada dari sumber daya alam juga. Betul. Ya misalnya kayak minimal kalau nggak bisa beli sayur masih ada nanam sayur di pekarangan rumah. Betul. Karena rata-rata kan di sini rumah-rumah orang banyak lahan kosongnya. Betul. Dan itu kayak cabai bisa petik sendiri minimal kayak gitulah. Terus minimal kayak ayam bisa ngutang di kios telur ayam. Artinya nggak apa lah. Tapi kalau ekonomi goyang tetap goyang lah. Tetap goyang. Tapi nggak drop karena kalau nggak drop kali. Medan bisa sampai 60 boleh. Kalau kemarin enggak, kalau kemarin waktu di awal-awal itu aku ngerasain 80%, Bang. 80%. Makanya hampir kalau bahkan 1 bulan itu nggak keluar juga karantina wilayah itu, ya udah kami pun gulung juga. Ya tapi di awal bulan juga aku dari 9 orang loh bekerja. Jadi Tinggal 1 dari 9 waktu masa pertama pandemi. dari penghasilan corona 5.000 6.000 ke atas per bulan jadi 300 400.000 sehari. Gila kan? Mau gaji kayak gimana 9 orang dengan pendapatan 300.000 per hari? Itu langsung pengurangan tuh ya? Langsung lah. Sebenarnya nggak pengurangan. Jadi minta pengertian sebenarnya. Mau mecat awak kayak mana ya kan? rasanya gitu? Paling kasih makan lah gue gitu. Paling kasih makan. Benar-benar. Ini pertanyaan terakhir lah. Ini kita kan selaku inilah pelaku industri nih. Mungkin di Takengon ataupun di Medan nih lagi marak-maraknya nih coffee shop baru buka nih kan. Buka. Pesan dan inilah pesan sama saran lah. Untuk kawan-kawan yang baru buka coffee shop. Bang Ipeng dulu lah. Aku sorry. Padahal aku setuju Mas Arul. Kita belum buka coffee shop tuh minimal punya ilmunya dulu lah. Ya. Kita mau buka usaha apapun harus ada ilmunya. Ya benar-benar. Ini ilmunya nih ilmu manajemen atau marketingnya atau ilmu manajemen Semua? ekonominya? Simpelnya begini, jangan jual kopi tapi ilmunya ilmu tukang jahit tuh. Itu salah itu. Ya walaupun aku bukan jurusan ekonomi, aku bukan jurusan itu di luar ilmu itu ya, tapi dalam kata aku mau jual apa? Kopi. Kopi apa? Kopi yang seperti apa? Ya. Paling nggak punya plan lah ya. Iya, ada planningnya. Yang pertama, yang kedua lebih jujur aja sih sama produk yang kau jual gitu. Jangan yang produk itu sebenarnya nggak sampai situ, terus kau membuat cerita seakan-akan itu enak. Iya. Betul. Terus Ya kalau misalnya kok, maaf cakap ya, coffee shop buka kontennya kopi susu. Iya hari ini betul industri kopi susu adalah industri yang paling menjanjikan. Akan tetapi kan gini, kau lebih fokusnya kopi susu, tapi ketika
ada customer nanya, kok menceritakan seakan-akan kopi tuh yang gini tapi kok jualnya kopi susu men. Gimik ya. Kopi susu kita tahu kan, kau tahu lah kosnya bahan bakunya hampir ku bilang pun aku berani bilang 80% dari sini gitu. Terus kopi itu ya kalau customer datang dia menceritakan seakan-akan tuh kopinya tuh kalau bahasa aku agak berat sih bilangnya, kalau dia specialty lah. Ya. Jadi dia jual kopi susu tapi tolong jangan ngomong specialty kopi gitu. Specialty kopi ya benar-benar. Pahami dulu dengan specialty. Kalau aku itu sih kalau untuk yang baru buka ya ibaratnya jangan cuman asas punya duit sedikit atau duit apa buka gitu. Istilahnya bisnis be yourself aja. Ya, kalau Saru nih apa kira-kira? Ya kalau aku untuk yang baru berbuka maupun yang udah buka ataupun yang bakalan buka tuh ya. Atau bakal buka, prinsip yang paling penting itu kalau dalam film Laskar Pelangi, kepala sekolahnya bilang gini, hidup itu kalau mau hebat harus survival of the fittest, bertahan dan menyesuaikan. Inilah ya. Jadi galeri hari ini bisa bertahan karena apa? Karena menyesuaikan. Tapi kalaupun terus kita menyesuaikan, kosnya habis juga, nggak akan bisa bertahan kan, tanpa ada pengembangan itu. Itu yang aku bilang, tetap belajar dengan pasrah. Ya makanya kayak galeri tiap bulan rubah bongkar. Padahal cuman posisinya aja di Iya benar. Beberapa kali dibongkar set. Kalau bar ke 25. Bar ke 25. 25 kali Selama 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun udah ganti desain 25 kali. 25 Berarti sekitar 4 kali satu tahun. Dia ada sombongnya style ini. Apa? Orang mesin kopi besar-besar, tahu? Mesin murah. Bar paling panjang 12 meter. 12 meter bikin bar, coba lah. Pernah punya bar 12 meter. 12 meter itu udah gabung tuh itu semua. Ada space untuk kopi, roasting 12 meter. Roasting pun kau juga ngerosting sendiri. Ya karena waktu itu pengennya displaynya orang bisa ngeliat roasting, packaging, kemudian ada proses seduh, kemudian ada proses kopi-kopi komersilnya juga gitu. Jadi kayak ada spot ini sekian meter untuk kopi real kopinya, sekian meter non real kopinya, sekian meter untuk produknya, sekian meter roasterinya. Kok nggak ada jual kopi susuan itu? Yang botolan. Ada sih rencana, cuman Belum. Udah Pernah main? Udah pernah buat? Udah pernah buat juga. Cuman ya karena kesibukan, kemudian berganti beberapa desain, kemudian mencoba membuat bisnis baru, ya akhirnya agak sibuk. Makanya nggak sempat kan. Nah kalau aku ini sih yang pengen aku. Kemudian Takemon susah nih, mencari SDM untuk kopi itu susah. Nah itu di mana-mana sih. Pelaku ya kayak misalnya roaster. Kalau kita semua yang ngurus kan, dulu sampai hilir kan berasap juga otak kita. Itu di mana-mana sih. Itu kejadian di mana-mana. Susah dan budgetnya yang masuk ya. Ya. Itu di mana-mana tuh sekarang dilemanya kita di industri kopi. Kalau aku cuma pengen bilang ini sih, apa namanya, seenggak-enggaknya kalau kalian mau buka, paling enggak tuh kalian riset dulu lah gitu. Riset yang betul-betul nih. Ya. Kalau memang nggak sanggup, ya udah jual jus aja mending gitu, bukan kita ini kan. Karena kebanyakan yang aku tahu orang-orang itu nganggap jual kopi itu sama kayak jual air. Padahal itu nggak tahu ya kan, kita jual susu, jual kopi. Susu gini bol. Aku setuju banyak kopi shop. Setuju, tapi bahkan yang penting ngerti dulu bang. Masyarakat tuh banyak pilihan. Pilihan ya benar. Jadi sebenarnya di awal itu udah kurumuskan. Kita pelaku bisnisnya mau garap pasar yang mana? Mana? Peminum, penikmat, pengamat, penongkrong, peselfie, pemburu IP. Ya gini lah Peng. Peminum itu jelas orang yang butuh itu selalu. Misalnya aku peminum lemon tea. Ya tiap hari itu kalau duduk harus lemon tea. Ya, kalau nggak ada pilihan lain harus lemon tea. Ya aku pikir itu karakter peminum. Penikmat ini rata-rata gini ya. Peminum ini rata-rata 4 sampai 6 orang yang pergi. Kalau untuk ngopi. Di penikmat itu biasa tipikal penikmatnya nggak mau rame-rame, 2 atau 3 orang atau sendiri. Dan minumannya biasanya kayak ya minuman-minuman yang real, jus nggak pakai gula atau kopi nggak pakai gula. Biasanya suka yang herbalan. Memang dia menikmatin food and beverage yang real. Dan itu not every day. Dan itu nggak setiap hari dia. Paling seminggu tuh butuhnya 2 kali, 3 kali. Pengamat, nah ini biasanya kita sebut dengan pendekar atau pelaku bisnis yang datang mau nengok lawan, kompetitor atau mau ngebaca. Nah itu biasa datang 6 bulan sekali atau setahun sekali. Ya kayak kok lah ngunjungi aku setahun sekali. Ya kamu kompetitor. Contohnya misalnya. Ya kita semua kompetitor tapi kan habis sporting. Good kan. Nah, dah, itu ya 3. Apa namanya tadi? Pengamat. Penongkrong. Anak nongkrong enggak peduli dia minum apa, makan apa, yang penting tuh hype. Cewek lu anak mana, mobil apa, kereta lu customnya di mana, dekornya kayak mana. Itu bahasa obrolannya. Jadi dia duduk tuh dekor ya kan? gitu ya. Kemudian peminum, penikmat, pengamat, penongkrong tadi kan. Penselfie. Ya foto booth.
Iya benar. Ya, lu bikin jual konsep. desain, banyakin desain. Ya. Kalau mau bisnis itu banyakin desain. Ya. Ya kan? Pemburu wifi. Itu kalau kata orang Banda Aceh gini. Lu kupi leri be sabong kelas, tapi meja na leri tuh. Sabong meja na pok kursi. Berarti na 3 be 200 kursi. Dah, artinya apa? Dia beli kopi 3.000 segelas. 3.000 segelas. Nah, tapi meja gua udah 300. 200 meja. Satu meja ada 4 kursi, berarti ada 1.200 meja. 1.200 meja kali 3.000 berapa uangnya? 9 juta kan? Itu sekali masuk. Ya. Kalau ada 5 gelombang manusia saja yang masuk dalam satu meja, berarti kali 5. 9 kali 5. Berapa, Bro? 45 juta. Kopi tok. Belum dari martabak, Indomie sebagainya. Itu kalau mau cerita bisnis. Kan gitu. Ya kalau pengikut kita bilang. Pengikut ya orang ngopi nggak ngopi ikut aja. Ya. Apa pesan orang itu karena Kopi, nggak ada duit, nggak ada kendaraan. Ya, ya. Karena kopi pun sekarang jadi bahasa ajakan ya. Sekedar menemani kan. Ya, ya. Ya kan? Nah, ini 7 pasar. Lu mau jadi bisnis kopi, mau gait pasar mana? Jadi siapin, kalau mau gaitnya pasar peminum, siapin susu sebanyak mungkin. Riset lah berarti ya, riset Yang gitu. Mau gait pasar penikmat, siapin kopi-kopi yang betul-betul untuk penikmat. Jangan cerita beli green bean 80.000 kok bilang jual specialty. Betul. Ya kan? Kalau berapa harga green bean-nya? 70.000 per kilo. Specialty Bang. Dari mana? Ya. Dari bahasanya udah nggak meyakinkan kan gitu. Betul nggak? Nah, tapi ada pasar yang ke-8. Kalau punya aku ya, apa itu? Wisatawan namanya. Oh iya betul. Ya, ya, ya. Karena ini udah galeri kalau bisa dibilang Tujuan wisata. Nah, salah satu di galeri itu ada pasar 8 yang wisatawan. Wisatawan ini biasanya dia menjadi semuanya. Ya betul. Dialah semuanya itu. Dia pengen Dialah. minum, Dia pengen dia pengen selfie, nikmatin, pengen selfie. Ya kami lah wisatawan. Minta wifi. Minta wifi. Nah, ini yang agak kena maki ntar lagi nih. Ya kan? Ya itu kupikir. Jadi artinya begini, Bro. Dari 7 rumus tadi, ketika kita sudah tahu arahnya mau kemana, harus persiapin apa, kita harus tahu kan, mau persiapin apa. Oh, aku mau jual peminum aja. Oh, berarti ini. Penikmat, oh berarti ini. Untuk penongkrong, untuk pengamat, untuk pendekar berarti ini. Oh, kalau mau ngait pasar pendekar banyakin alat, gede-gedein alat. Kan gitu. Nah, kemudian setelah punya itu, usahanya jalan. Yang paling penting 2 tadi. Bertahan dan menyesuaikan. ya. Jangan baru buka kopi shop 3 bulan, kemudian di sebelahnya buka yang baru kita geger gitu. Itu yang gue bilang harus bertahan. Kemudian lihat lawan, dia kembangin apa, jual apa, pelayanannya bagaimana. Ya usahakan punya kita 1 tingkat di atas dia minimal. Ketika kita udah bisa menyesuaikan, pasti akan bertahan. Ketika kita bertahan, pasti bisa menyesuaikan. Itu aja rumusnya sebenarnya. Jadi simpel. Kalau aku menyimpulkan tadi, kalau kata Bang Cupeng, Realistis. Enggak, belajar dulu, belajar ilmunya gitu kan. Nah, kalau aku tadi Pelajari riset, sih bisnis apa yang mau dibuka. Kalau aku riset dan development gitu kan. Nah, tadi kalau Saru tadi kan udah jelasin bangun dulu ya kan, habis itu nanti Self branding. self brandingnya, terus produk brandingnya, terus nanti selalu menyesuaikan, bertahan dan menyesuaikan, persisten lah gitu kan. Ada lagi kira-kira? Cukup? Kayaknya itu aja sih ya. Anda maghrib Udah juga. mau maghrib juga kan. Dan let's rock fucking skill aja sebenarnya. Benar. Nggak usah banyak teori. Oke, Laru. Thank you. Jangan lupa gedein action, jangan gedein mesin. Oke guys, siap-siap. Thank you. Dadah. Sampai jumpa lagi. Nanti kita akan bahas-bahas Masuk lagi. YouTube kan? YouTube lah boy.